maaf banget ya, tadi sepertinya ada masalah dengan sinyalnya nih. Tapi kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Hari Kriting tentunya dalam kapan lagi on air edisi Kamisteri. Wah, siapa nih yang udah bergabung? Kita lihat siapa yang udah rame-rame di sini. Udah mulai banyak nih. Ayo, ayo kembali bergabung sembari Tiara akan nunggu kehadirannya Hari Kriting. Tadi kita bicara sedikit, baru bicara dikit banget nih. Wah, udah join nih. Kita langsung aja kali ya, send request untuk Hari Kritingnya untuk lanjut nih bicara soal. Halo Alfi, Halo, waduh mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf nih ada masalah di sinyal. Bisa eh lanjut ya nih kita ada ngobrolin soal film hantu. ada Bang Roy Kiyoshi. Halo Bang Roy Apa? Kiyoshi. Ada Roy Kiyoshi. Halo, Bang. Halo, wah senang Salah sekali. satu Halo, inspirasinya minta nih saya ini. kapan-kapan join. Yoi. Kapan-kapan join kapan lagi on air ya. Salah Oke, satu kembali lagi inspirasinya nih saya. ngomongin. Film Lukisan Hantu. Kembali nih, tadi kamu cerita soal pengalaman menjadi sutradara ya, dengan kesulitan, terus yang kamu harus membaca pikiran krumu. Nah, selain menjadi sutradara, kamu kan juga penulis nih untuk film ini kan? Iya. Nah, gimana Reza? Setelah dulu kan kamu sempat juga menjadi penulis skrip untuk Kulari ke Pantai, betul kan kalau nggak salah ya? Dan itu kan dapat nominasi tuh skenario terbaik di Festival Film Indonesia 2018 ya. Iya. Nah, dengan kamu sekarang bikin lagi nih, kamu menulis skrip gitu. Sempat ada beban nggak sih kayak, aduh aku harus bisa bikin yang at least harusnya bagus dulu gitu, atau ya udah bodo amat lah, yang penting aku berkreasi dulu. Iya. Jadi memang saya sih merasa sangat bersyukur ya sempat bekerja sama dengan teman-teman yang menurut saya sih punya kapabilitas luar biasa lah dalam industri perfilman. Eh, Ko Ernest dengan caranya caranya membuat skrip yang terstruktur, yang solid, kemudian Anggi Umbara dengan imajinasinya, kemudian Pak Herwin dengan pendekatan emosinya, dan yang paling luar biasa juga sih berkesempatan eh, bukan kerja sih sebenarnya, lebih kepada magang sih hitungannya itu ya, sama Mbak Gina Esnur, kemudian Bang Riri Riza, kemudian Kang Charles Mana, saya diajakin gitu nulis. Jadi ngintip-ngintip gitu, oh cara penulisannya Mira Lesmana, Riri Riza, dan Gina ini ternyata strukturnya seperti ini gitu. Bagaimana mereka membangun premis. Cuma untuk saya pribadi sih belum berani lah ya, maksudnya untuk ngejar atau ibarat bukan ngejar sih sebenarnya, kayak untuk menggunakan style penulisannya itu, jadi kayaknya apa namanya eh, tingkat levelnya tartar dulu lah untuk mengeksekusi hal-hal seperti itu. Jadi saya nulis yang segampangnya kira-kira saya eksekusi gitu, yang sepahamnya saya aja. Jadi memang untuk penulisan sih memang ada sih mungkin ilmu-ilmu yang dapatnya dari Ko Ernest, dari Bang Ahmad, dari Kamera mana, Kak Gina, dari Kak Riri Riza, mungkin ada sih mungkin yang banyak gitu yang saya masukkan, saya kolaborasikan. Cuma untuk bisa disandingkan sama bagaimana cara mereka menulis sih masih jauh lah ya gitu, jangan bikin malu mereka gitu. Ya udahlah, saya tulis yang bisa saya tulis aja gitu, jadi Fokus ke diri sendiri ya Ria. fokus ke diri sendiri saja. Jadi bagaimana dialog-dialog yang ada di kepala saya bisa saya keluarkan gitu, bagaimana adegan-adegan yang ada dalam kepala saya bisa saya keluarkan. Jadi seperti itu sih. Tapi kenapa kamu memutuskannya untuk nulis film horor nih? Horor komedi tepatnya. Jadi sebenarnya film ini untuk saya sih, saya tidak sedang berusaha membuat film horor atau sedang berusaha film komedi. Saya tuh bikin film aja. Perkara Oh. Iya, perkara kemudian ada komponen horor di situ, kemudian ada komedi di situ, ya emang karena sesuai dengan kebutuhan situasinya aja gitu. Jadi itu Terus sebenarnya memang pada akhirnya selubung aja, semuanya itu selubung aja, semuanya itu memang dibutuhkan oleh ceritanya gitu. Jadi emang bukan lagi bikin film horor atau bukan lagi bikin film komedi, lagi bikin film. Kebetulan memang ada situasi-situasi yang mungkin bisa memantik situasi komedi. Kemungkinan kemudian ada juga memang
kebutuhan untuk menghadirkan tokoh yang mistis, sosok-sosok hantu gitu. Jadi memang kayak pelukis hantu, filmnya itu kan memang tentang seorang, sebenarnya sederhana premis yang saya angkat itu. Pelukis hantu ini kan fenomena yang ada gitu di masyarakat kita. Tadi ada Roy Kiyoshi juga udah gabung tadi, sempat nyapa-nyapa. Nah, jadi teman-teman ini memang ini udah tontonan saya dari kecil gitu. Dari kecil udah lihat tuh pelukis-pelukis hantu gitu, kayak wah seru juga ya mereka melukis sesuatu yang tidak terlihat kan. Orang kita sama-sama pernah dengar tuh cerita hantu, tapi wujudnya seperti apa kan nggak semua orang pernah lihat. Nah, si pelukis hantu ini menjadi perantara gitu, kayak iya. Jadi kayak sesuatu yang kita tidak bisa lihat sama pelukis hantu dibikin kelihatan gitu, kayak wujudnya kayak gini loh. Jadi menurut saya mereka ini perantara gitu ya. iya seru gitu. Nah, jadi sebenarnya sih konteks horor di sini ini bukan berusaha membuat film horor, tetapi karena memang premisnya tentang profesi seorang pelukis hantu, maka mau nggak mau melibatkan sosok hantu gitu sebenarnya. Gitu, mungkin itu yang orang mungkin bakal salah kira, kayak oh mungkin ini spesifik hantu, spesifik komedi. Enggak, kamu tuh saya menceritakan tentang profesi ini gitu, yang kebetulan memang harus ada unsur komedi, ada unsur horor. Nah, tapi kira-kira berapa persen nih unsur komedi dan berapa persen unsur horor di film pelukis hantu ini? Karena sebenarnya si horornya juga itu menjadi komedi juga sih menurut saya gitu. Nanti coba kalau teman-teman yang ada di sini berkesempatan nonton, coba nanti dilihat aja gitu. Bahkan si hantunya juga itu menurut saya akhirnya situasinya jadi lucu gitu, karena sebenarnya ceritanya itu kan orang yang nggak bisa lihat hantu, orang yang nggak bisa lihat hantu sama sekali. Kemudian ada tawaran pekerjaan menjadi pelukis hantu di sebuah acara TV karena pelukis sebelumnya itu kerasukan. Jadi akhirnya dia harus diganti. Nah, wow, seru ya. Dia melihat ini sebagai sebuah peluang. Terus akhirnya dikerjain sama dia, ya udahlah saya pura-pura bisa lihat hantu aja. Jadinya itu awalnya pura-pura bisa lihat hantu, yang penting saya dapat pekerjaan. Pas lagi melukis tiba-tiba bisa lihat hantu beneran. Terus dia panik gitu, kayak aduh gimana nih kok jadi beneran Anda bisa ngelihat gitu. Jadi sebenarnya itu sih premis awalnya gitu. Ini ada yang bilang pelukis hantu saya kira terinspirasi dari Ustadz Sholeh Pati. Iya, termasuk dari Ustadz Sholeh Pati juga. Jadi kan itu memang tontonan-tontonan dari zaman kita kecil kan. Banyak ya inspirasinya dari mana aja ya, Ri ya? Iya. Kreatif banget nih. Wah, berarti bakal seru banget ya. Ini berarti orang jangan sampai nih ketinggalan untuk nonton pelukis hantu ya. Mudah-mudahan. Mulai nontonnya bisa kapan sih, Ri, sebenarnya? Mulai besok banget nih. Karena iya, syukurnya alhamdulillahnya kita itu sekarang kan memang lagi zaman wabah ya, lagi COVID tadi, makanya itu yang kita bahas di awal. Jadi kita tuh nggak bisa rilis di bioskop, sayang banget. Maksudnya saya nggak bisa ketemu sama teman-teman yang nonton. Untungnya kita punya sekarang itu Disney Plus Hotstar ya, dia masuk ke Indonesia, jadi kita dapat slot gitu untuk bisa tayang di situ. Jadi saya sempat khawatir gitu, ini filmnya udah jadi dari bulan Maret, tapi kok nayanginnya kapan bisa sampai ke teman-teman. Alhamdulillah sih mulai besok ya udah bisa ditonton film pelukis hantu di Disney Plus Hotstar. Dan pas banget ya di bulan Oktober gitu kan, Halloween gitu, jadi orang-orang kan ya kan, orang nggak bisa merayakan Halloween, gimana kalau Halloween nobar aja nih pelukis hantu di rumah nih. Kan Halloween kalau bingung Halloween ngapain, nonton pelukis hantu. By the way, kamu tadi cerita tentang menjadi nulis, terus kamu juga stand up comedian kan, terus kamu juga masuk menjadi sutradara gitu. Sebenarnya kamu paling enjoy menjadi apa sih? Jadi sutradara kan, nulis, jadi stand up comedian. Saya enjoy jadi apa? Saya itu sulit sih pada akhirnya mau menentukan enjoy di mana ya, karena masing-masing itu tantangannya beda, Kak. Jadi ketika kita stand up itu interaksi langsung sama penonton itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Ketika kita stand up di atas panggung, ada penonton di bawah ketawa, kita lihat langsung mereka ketawa karena kehadiran kita, bahagia karena kehadiran kita. Itu candu banget gitu, bikin bahagia banget gitu. Tapi di film, ketika kita sesuatu yang awalnya dari hayalan kemudian keluar dalam bentuk tulisan, kemudian akhirnya keluar dalam bentuk audiovisual, itu juga maboknya beda lagi gitu. Jadi kayaknya masing-masing itu nggak bisa dikasih pilihan sih, ini mana yang enak mana yang enggak gitu. Kayak disuruh milih antara nasi sama ikan gitu, nggak bisa. Saya kalau makan nasi sama ikan, nggak bisa kalau makan nasi, nggak bisa sama makan nasi doang gitu.
Jadi Harus semua ya. iya, jadi kan karena memang daya tariknya beda-beda sih, enjoy-nya juga, cara menikmatinya juga beda-beda sih. Jadi kedepannya pasti kita masih bisa ya mengharapkan Ari sebagai penulis, Ari sebagai stand up comedian, Ari sebagai sutradara. Jadi masih masih banyak yang ingin kamu explore ya, Ri ya. Iya, mudah-mudahan lah kalau ada kesempatannya, kalau ada teman berkaryanya, mungkin mudah-mudahan bisa bikin karya-karya lain. Kan tadi di awal juga cerita udah mulai produksi-produksi lain juga nih. Mungkin ada spoiler-spoiler. Yang terdekat sih Imperfect the Series ya, masih series-series aja sih. Karena sekarang kan memang bioskop lagi belum stabil gitu ya. Jadi kebanyakan kita larinya sih ke platform-platform digital sih. Nah, kembali bahas nih ke produk satu. Biasanya nih ya, aku kalau misalnya ngobrol-ngobrolin interview nih untuk pemain-pemain film horor. Biasanya selama syuting itu suka ada kejadian mistis. Nah, kamu sendiri ngalamin nggak nih waktu syuting pelukis hantu ini? Karena kan ya kalau film horor kan pasti syuting malam, cari tempat kan yang creepy gitu. Nah, Ari sendiri ngalamin mungkin diganggu-ganggu kah? Nih, Ada Jessica sih. Misteri kita berbagi-bagi cerita horor nih, Ri. Iya, ada sih yang horor banget waktu itu sih. Gimana? Itu saya sempat gemetaran juga sih. Dan ini kalau biasanya kan orang kalau bikin cerita kayak gitu kan untuk kebutuhan marketing kan. Biasanya kan, wah serem, ternyata ada kejadian untuk kebutuhan marketing ala-ala, tapi ini jujur aja teman-teman, ini adalah kejadian nyata yang saya alami. Saya tidak akan mengarang cerita ini, demi Allah saya tidak mengarang cerita ini. Itu Jadi sempat saya, ini bukan gimmick-gimmick marketing ya, ini nyata terjadi. ini nyata terjadi. Itu horor banget, saya Gimana takut tuh? banget. Jadi waktu itu udah saya syuting itu udah dari pagi. Kita waktu itu akan pindah lokasi di dua lokasi. Kita akan pindah lokasi di dua lokasi. Jadi saya udah syuting sampai pagi, sampai sore. Tiba-tiba itu setelah lewat maghrib, habis maghrib lewat maghrib sekitar jam 7 malam lah. Saya dikabarin tuh, Bang Hari, lokasi yang ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Kaget lah saya, kenapa? Nggak dapat izin dari masyarakat setempat. Aduh, itu saya takut banget. Karena saya nggak Ini di punya mana? hari lain lagi. Lokasinya di mana, Ri? Lokasinya itu ada sebuah taman. Saya harus syuting di sebuah taman, ternyata nggak dikasih sama masyarakat setempat. Nggak boleh rame, ada izin keramaiannya nggak keluar. Itu saya takut banget, saya takut, ya ampun, ini bagaimana dong syuting saya kalau nggak ada lokasinya. Akhirnya saya baru nyari lokasi tuh, jam 7 malam saya nyari lokasi. Alhamdulillah dapat tempat, ini spotnya bisa dipakai nih, jam 8 malam baru bisa syuting. Itu adalah adegan paling horor dalam film ini. Ketika kamu nggak dapat tempat syuting, itu serem banget, gemeteran saya. Tipu kita pikir mistis sama horornya tuh sutradara itu ya nggak dapat lokasi syuting. Saya rasa itu adalah momen tertakutnya saya dalam produksi film. Takut ketika tidak ada tempat, bagaimana nih? Dan itu kejadian nyata. Jam 7 dikabarin nggak bisa dipakai lokasinya, saya cari buru-buru tuh, akhirnya pending sebentar nyari tempat. Jam 8 anak-anak nunggu apa bang? Ya nunggu, lagi setting, santai ya, lagi setting. Padahal bukan lagi setting, bukan lagi setup, tapi lagi nyari tempatnya di mana. Ini ya Allah. Tuh, Itu udah keringat dingin gitu ya, Ria? keringat dingin banget saya. Kan kalau mundur budget lagi, nambah lagi nih kan. Iya, Tapi kenapa tuh nggak dibolehin di taman itu? Kenapa? Ada alasan khusus dari masyarakatnya? Kenapa tuh? Ya mungkin keramaian aja, mungkin kan syuting film kan pasti melibatkan banyak orang kan, ada kru, ada alat, mungkin ya kebijakan masyarakat setempat sih kayaknya, mungkin masyarakatnya lebih suka ketenangan gitu, dan itu sangat bisa dipahami sih, yang karena kan itu kan gunanya kita minta izin kan, biar kita tahu mau izinin apa enggak. Udah gitu, kalau udah nggak diizinin ya udah jangan. Bener juga, Iya. gunanya izin gitu. Jadi Iya. izin tuh karena boleh apa nggak, bukan karena pas udah mau lakuin baru izin, nah izin nggak Iya. izin dilakuin. Iya. Kan banyak tuh sering terjadi. Iya. Tiba-tiba kucuk gitu. Mau gitu. Iya, jadi kalau nggak diizinin ya udah, itulah fungsinya perizinan, biar kita tahu diizinin apa enggak. Kalau enggak ya udah. Itu ya, Ri ya. Aku pikir tadi kayak ada kejadian digangguin demit kah apa gitu. Enggak, horornya sutradara adalah Serem banget. Serem banget. Itu adalah kejadian paling horor di sepanjang hidupmu ya, Ri ya. Horor banget. Horor banget. Tapi berarti kalau gitu selama syuting alhamdulillah nggak mendapat gangguan-gangguan mistis-mistis gitu. Enggak.
ada kerasukan sih, ada yang kerasukan. Iya, ada yang kerasukan waktu itu pas syuting, kemudian ada Michelle Judith itu. Michelle Judith sih yang ngerasa gitu kayaknya ada yang gangguin. Kalau saya kan orangnya emang nggak peka ya kalau masalah mistis. Kalau masalah asmara peka banget saya. Sama dong. Kalau masalah asmara saya mungkin termasuk kategori yang peka, atau sama isu-isu sosial cukup peka juga. Kita kan memang harus memperhatikan isu-isu masyarakat yang terjadi. Betul, Tapi betul, kalau betul. untuk mistis, saya itu nggak terlalu peka, emang kayak ya udahlah gitu. Sempat dibilang nama Michelle sih kayaknya di sini ada sesuatu deh, terus kayak oh iya ya udah kamu jangan kosong aja pikirannya gitu. Terus tiba-tiba ada teman-teman ekstras, background artis gitu yang kerasukan gitu. Benar. Kerasukan lama nggak tuh kerasukannya tuh? Iya, lama. Terus akhirnya dipanggil orang pintar, dicek gitu IPK-nya berapa, 3,8. Oh, pinter nih, boleh kamu ngatasin lah. Orang pinter beneran ya. Oh, pinter. Tapi bener nih, ada yang kesurupan bener Ada yang kali. kesurupan, ada yang kesurupan waktu itu. Tapi saya kan kayak ya udah, maksudnya melihat orang kesurupan kan beberapa kali juga ya. Jadi ya namanya kita datang ke tempat-tempat yang seperti itu sih mungkin ada beberapa yang peka, ada beberapa yang gampang kerasukan. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi kamu bersyukur ya, Ri, ya, menjadi orang yang peka untuk hal lain dan nggak peka di hal mistis gitu. Jadi Iya, iya. kamu itu menjadi kelebihanmu ya. Kelebihan sama kekurangan mungkin. Jadi kalau ada yang mengancam saya tuh nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba terjadi hal-hal buruk ya udah gitu kayak iya. Tapi kamu sepanjang hidup kamu ya, Ri, ya, nggak pernah berarti sama sekali merasakan ada hal-hal mistis yang terjadi. Mungkin kalau saya sih mungkin karena takut-takut sendiri aja ya. Jadi menakut-nakuti diri, lebih kepada menakut-nakuti diri sebenarnya. Saya sih Seperti iya, saya tuh soalnya nggak yakin itu beneran penampakan. Cuma kalau lagi jalan malam tiba-tiba ada yang aneh kayaknya saya lihat sesuatu terus kita kabur sendiri. Ya menurut saya tuh, untuk saya pribadi sih, ketika itu terjadi sama saya hanya sugestinya saya aja gitu. Kalau melihat langsung sih saya enggak sih, kayaknya sih saya nggak punya kemampuan itu sih. Tapi saya percaya ada beberapa orang yang punya kelebihan itu. Cuman mungkin itu bukan rezekinya saya aja gitu untuk punya kapasitas bisa melakukan hal kayak gitu sih. itu dianggapnya rezeki ya untuk bisa melihat hal-hal yang di luar sana ya, Ri, ya. Kalau untuk saya sih merasa itu rezeki sih, kelebihan gitu, karena hal yang tidak semua orang punyai. Tapi dia namanya orang kan rezekinya masing-masing. Ada yang bisa ngelawak, ada yang nggak bisa. Bapak-bapak ada yang lucu, ada yang bapak-bapak yang emang nggak usah ngomong gitu karena nggak lucu. Pernah nggak sih lu iya kan, kadang-kadang kita harus menderita mendengarkan komedi-komedi yang seperti itu, tapi ya udah. Nah, menurut saya sih melihat hal-hal mistis juga rezeki sih. Ada sih yang bisa, ada yang enggak. Ya kayak nyanyi aja, ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya ganggu gitu. Untuk saya pribadi sih rezeki sih. Nah, kebetulan nih, Ri, rezekimu adalah bisa komedi, bisa sutradara, bisa nulis ya. Nggak apa-apa lah, nggak ada rezeki di bidang Iya, hal-hal. bersyukur kalau sampai harus bisa, ya Allah, biarkan aku bisa melihat setan. Kata Allah kayak rezekimu udah banyak banget, kamu masih itu hal yang aneh. Kenapa? Iya. Maruk banget jadi Maruk manusia. banget jadi manusia. Minta itu. Bersyukur aja lah gitu. Iya. Nah, Ri, kamu sendiri nih mendeskripsikan pelukis hantu dalam 3 kata apa aja tuh? Mendeskripsikan pelukis hantu dalam 3 kata. Komedi, horor, drama. Komedi. Ada dramanya nih. Ya? Ada dramanya ternyata ya? Di awal-awal ada sih. Ya, kan keren. komedi juga kan setupnya kadang-kadang harus drama juga gitu. Harus mungkin ada kesedihan-kesedihan dulu gitu ya, Ri, ya. Baru bisa. Nah, Oh iya. hari Mungkin untuk teman-teman yang kebetulan nonton live di sini, sebenarnya sih kalau saya pribadi kan mungkin yang pernah nonton stand up-nya saya tuh kadang-kadang di stand up-nya saya ada selipan-selipannya. Di film ini juga ada memang beberapa selipan-selipan yang memang itu concern dan keresahannya saya sih. Jadi mudah-mudahan teman yang nonton
bisa melihat itulah. Memang tidak terlalu frontal, tapi mungkin bisa 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 melihat sisi itu. Dan kalau ada teman-teman yang memahami sisi itu, ya monggo kira-kira mention saya juga dengan senang hati. Ini kalau misalnya, berarti ini dari pembicaraan kita, kalau misalnya nih ternyata memang teman-teman bisa nih menangkap sebenarnya apa ya keresahanmu yang kamu mau sampaikan di film ini, berarti kamu sudah membuat film dengan benar, Ri. Alhamdulillah. Itu dia. Mudah-mudahan tersampaikan ya apa yang ingin kita sampaikan. Itu dia. Jadi nggak bakal di spoiler nih ya, nggak bakal dikasih clue. Cari tahu sendiri aja. Ada harus tonton sendiri. Cari tahu sendiri aja. Iya. Terus bisa open discuss ya bareng Ari ya. Boleh. Ari, aku sudah menemukan. Aku sudah menemukan. Ternyata DM aja. Iya. Boleh Ri, nanti dibuka gitu open discussion. Ayo kalian ngomongin keresahan apa. Tapi no spoiler ya. Gitu. Yes. Nah oke, Ari, thank you untuk waktunya ya. Besok nih ya berarti kita udah bisa menikmati lukisan. Thank you. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Om Denny Kumis, saya juga kemarin kerja sama Om Denkum. Ada Reno Lawalata juga, ada Bang Anggi juga. Aduh, terima kasih banyak. Ini rajanya Lambretan nih. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Thank you. Terima kasih banyak Kak, teman-teman kapan lagi ya, terima kasih banyak ya untuk Ari sudah meluangkan waktunya udah ngobrol-ngobrol. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Ari ya. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Aku menanti kedatanganmu di kapan lagi on air selanjutnya ya Ari ya. Thank you. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan semuanya. Tentunya ditunggu nih untuk apa namanya karya-karyanya lain, dan semoga pelukis hantu bisa dengan pelukis hantu kamu bisa melampiaskan, nggak melampiaskan tapi mengeluarkan keresahanmu tersampaikan semua ya Ria. Amin. Thank you Kak. Thank you. Dan semoga responnya bagus diterima oleh masyarakat. Amin. Thank you Ari untuk waktunya. Sampai jumpa. Sehat, stay safe. Tetap mengikuti protokol kesehatan Ari. Bye bye. Nah, kalau lovers, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Ari Kriting. Pasti kalian penasaran ya, lukis hantu bakal kayak gimana nih? Nah, kalian jangan sedih, besok udah bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Mungkin kalian yang belum langganan bisa langsung langganan untuk nonton lukis hantu. Ini debut penyutradaranya Ari Kriting. Seru banget pastinya. Nah, kalau lovers, kita sudah di ujung acara. Terima kasih yang udah mantengin dari jam 7 tadi ya. Dan mohon maaf banget, tadi sempat ada masalah dengan sinyal, terus kita harus sempat berhenti sebentar, tapi alhamdulillah kita bisa gabung lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol seru lagi nih, bisa cerita-cerita tentang pengalamannya Ari sebagai sutradara, sebagai penulis. Semoga nih Tiara berharap semoga obrolan hari ini bisa menghibur lovers, juga bisa bermanfaat untuk lovers. Untuk lovers yang tadi datang terlambat atau mau nonton lagi nih obrolan serunya kapan lagi dengan Ari Kriting, jangan sedih. Kalian bisa nonton di Instagram kapanlagi.com atau di YouTube channelnya Kapan Lagi atau di channel videonya Kapan Lagi. Nah, thank you nih yang udah mantengin Kapan Lagi on air. Tiara mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan tentunya pantengin terus kapanlagi.com supaya selalu update kita seputar dunia selebriti lainnya, dan juga pantengin terus Kapan Lagi on air karena kita akan selalu mengundang narasumber sepertinya. See you guys, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan. Bye bye.